Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul dengan NIM 2104045.024 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada mata kuliah psikologi konseling ini, saya akan menjelaskan materi terkait yang pertama yaitu menciptakan hubungan dengan klien. Dan yang kedua, ada aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Nah, jadi yang akan saya bahas pertama ini teman-teman, yang pertama yang akan saya bahas yaitu menciptakan hubungan dengan klien. Jadi, gimana ya cara menciptakan hubungan dengan klien? Nah, menciptakan hubungan yang baik antara konselor dan konseli merupakan langkah awal dari keberhasilan konseling. Jadi, menciptakan hubungan baik dengan konseli ini itu bisa dilakukan baik dalam konseling individual maupun konseling kelompok. Jadi menciptakan hubungan yang baik ini juga merupakan hal yang sangat penting atau hal paling utama yang harus kita lakukan sebelum memulai yang namanya proses konseling. Nah, adapun langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli yang pertama yaitu menerima konseli secara ikhlas, yang kedua menumbuhkan kepercayaan konseli, dan yang ketiga mewujudkan keterbukaan diri. Nah, dari ketiga ini merupakan langkah-langkah dasar dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli itu sendiri. Yang pertama yang akan saya jelaskan terkait menerima konseli secara ikhlas. Jadi di sini konselor itu harus menerima konselinya secara ikhlas dan menerima apa adanya, baik dalam semua hal yang berhubungan dengan konseli. Caranya adalah dengan bersikap sebaik mungkin depan konseli, menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat. Dan kita harus menerima konseli secara keseluruhan, jauhkan sikap yang cemberut, muka yang terlihat tidak senang, itu harus dijauhkan dalam melakukan proses konseling. Juga muka yang sinis dan muka yang seakan-akan berkuasa. Maksudnya konselor lah yang paling mengetahui semua hal. Jauhkan hal-hal itu dalam proses konseling karena itu akan membuat konseling ini risih dan sulit menerima konselornya. Selanjutnya yaitu menumbuhkan kepercayaan konseli. Nah, ini merupakan langkah kedua yang bisa dilakukan. Yang menumbuhkan kepercayaan konseli kepada konselor ini merupakan bagian yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konselor. Kenapa dengan konseli? Kenapa saya mengatakan penting? Karena jika konseli ini tidak percaya dengan konselornya, bagaimana konseli ini bisa berbicara semua hal yang dirasakan. Jadi ya, menumbuhkan kepercayaan kepada konseli ini merupakan hal-hal yang sangat penting dalam melakukan proses konseling. Nah, dalam diri konseli ini harus tertanam, jadi ini harus ditanamkan bahwa pandangan harus tertanam pandangan bahwa konselor di sini dapat membantu memecahkan masalah konselingnya. Jadi dari awal melihat konselornya, di sini konseli sudah merasakan bahwa konselor tersebut sudah bisa memecahkan masalah. Jadi konseli sini sudah merasa percaya bahwa kerahasiaannya ini akan dijamin oleh konselornya. Jadi dia tidak khawatir dalam menyampaikan hal-hal yang yang mengganjal di dalam hatinya karena konselingnya ini sudah percaya dengan konselornya. Selanjutnya yaitu, nah bagaimana sih caranya agar konseli ini bisa percaya dengan konselornya? Jadi ada dua kalimat yang bisa digunakan untuk langkah awal dalam proses konseling ini. Yang pertama, pada awal konseling ini dengan kalimat konselor bisa mengatakan menggunakan kalimat ini. Yang pertama yaitu
kamu tidak perlu ragu-ragu menyampaikan masalah dan keadaanmu saat ini yang sebenarnya, karena kerahasiaannya akan dijamin. Jadi, setelah mengatakan ini, konselor pasti akan berpikir bilang, bahwa kerahasiaannya akan dijamin, jadi semua masalah, semua unek-unek atau rahasia yang ada di dalam dirinya itu bisa dikeluarkan oleh konseli itu sendiri. Dan yang kedua, kalimat kedua yaitu, sudah menjadi kewajiban saya membantu Anda benar menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Dengan menggunakan kata-kata kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat sederhana seperti ini juga bisa memancing konseli untuk terbuka atau percaya kepada konselor atau kita sendiri yang akan menjalankan proses konseling. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mewujudkan keterbukaan diri. Nah, dalam proses konseling, kadang-kadang ada konseling yang tidak terbuka. Tidak jarang guru BK atau konselor menemukan konseling yang menutupi masalah yang terjadi pada dirinya. Konseling yang menutupi keadaan yang sebenarnya itu akan mempersulit proses konseling. Jadi, bila hal itu terjadi, maka proses konseling akan menjadi sulit dan sering terjadi kesalahpahaman diagnosis. Maksudnya salah dalam menentukan bahwa oh anak ini sedang mengalami ini. Jadi konselor itu merasa kesulitan karena konseling masih menutup-nutupi atau menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Dan juga pada gilirannya juga terjadi kesalahpahaman treatment yang diberikan. Jadi maksudnya konselor di sini karena salah diagnosis yang disebabkan oleh konselingnya ini menutup-nutupi keadaan, jadi treatment yang diberikan atau solusi yang diberikan untuk konseling ini itu salah, terjadi kesalahpahaman di antara itu. Selanjutnya, nah bagaimana sih cara yang dapat dilakukan? Nah, di sini ada dua cara atau dua kalimat yang bisa kita gunakan dalam proses konseling. Yang pertama yaitu, saya berharap kamu dapat mengemukakan keadaan yang sebenarnya agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Nah, setelah kita berbicara seperti itu kepada konseli akan merasa bahwa jika saya tidak mengatakan hal ini, sia-sia saya melakukan proses konseling seperti itu. Dan yang kedua, saya mengharapkan kamu dapat mengatakan apa adanya agar pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat. Nah, jika masih ada yang kamu tutupi atau kamu menyebutkan yang tidak sebenarnya, maka pertemuan kita ini tidak akan ada manfaatnya. Jadi setelah mengatakan seperti itu, konseli akan berpikir bahwa jika saya tidak mengatakan hal sebenarnya, percuma dong saya melakukan konseling karena tidak ada keterbukaan di antara konseli dan konselor. Jadi hal inilah yang atau kalimat-kalimat inilah yang nantinya dapat memancing konseli dalam mengemukakan perasaannya. Nah, materi kedua yaitu aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Nah, apa saja sih sebenarnya yang menjadi penentu keberhasilan konseling? Nah, silahkan simak materi yang akan saya sampaikan berikut. Yang pertama itu banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan konseling. Secara garis besar ada 3 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan konseling, yaitu faktor konseli dan juga faktor konselor. Faktor metode atau pendekatan yang digunakan, faktor lainnya juga yang dapat mempengaruhi hasil konseling adalah tempat atau ruangan yang dilakukan pada saat proses konseling ini. Jadi, hal-hal yang dapat mempengaruhi atau mempengaruhi keberhasilan konseling antara lain yang pertama itu ada yang dinamakan keterbukaan konseli atau klien.
Yang kedua, pemahaman konseli tentang dirinya atau pemahaman klien tentang dirinya. Yang ketiga, pemahaman klien tentang masalahnya. Yang keempat, keinginan dan motivasi klien untuk berubah. Dan yang terakhir yaitu komitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau terapi yang akan dilaksanakan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu keterbukaan klien atau keterbukaan seorang konseli. Jadi, keterbukaan konseli ini kepada konselor merupakan kondisi yang sangat kondusif dalam proses awal konseling. Adanya informasi dan data yang lengkap dan akurat akan membantu menetapkan diagnosis atau terapi yang tepat. Jadi, jika konselingnya ini terbuka atau benar-benar jujur dalam menyampaikan masalahnya, kita juga sebagai konselor akan merasa mudah mendiagnosis dan memberikan terapi-terapi yang tepat untuk konseli tersebut. Dan yang kedua yaitu pemahaman konseli tentang dirinya. Jadi pemahaman konseli tentang dirinya ini juga sangat penting. Jadi konseli ini harus mengenal dan memahami potensi dirinya. Dia harus benar-benar memahami keberhasilan serta memahami potensi yang ada dalam dirinya, memahami kekurangan atau kelemahan dirinya sendiri. Seperti itu. Dan yang ketiga, pemahaman konseli tentang masalahnya. Jadi banyak konseli yang hanya melihat sisi negatif atau kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dan tidak memahami hal-hal positif tentang dirinya. Pandangan yang demikianlah yang nantinya akan menimbulkan rasa kurang percaya diri dan tidak memahami hal-hal positif tentang dirinya. Jadi sekarang konseli itu kebanyakan lebih banyak mengenal atau melihat sisi negatifnya daripada melihat hal-hal positif tentang dirinya. Pandangan yang demikianlah nanti yang akan merugikan konseli ini sendiri karena inilah yang nanti membuat dia merasa kurang percaya diri dan perilaku yang menyimpang dan menarik perhatian orang tua orang lain. Misalnya dia sering nakal, dia melanggar tata tertib sekolah dan tidak melakukan hal-hal yang sewajarnya yang pantas dilakukan oleh seorang konseling. Ada satu hal yang mempengaruhi hasil konseling, antara lain keinginan konseli dan motivasi konseli untuk berubah. Artinya di sini konseli berubah dari tidak tertib menjadi tertib dalam sekolah. Misalnya saja tidak bolos, dari segi perokok menjadi berhenti merokok, dari kecanduan narkoba menjadi bebas kecanduan, dari kurang berprestasi menjadi berprestasi akademik, dan masih banyak hal-hal lain yang bisa dijadikan contoh tentang perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi keinginan dari motivasi konseli ini untuk berubah merupakan hal-hal yang dapat merubah dari arah negatif ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, selain faktor yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, yang terakhir yaitu adanya komitmen atau tanggung jawab konseli dalam melaksanakan terapi atau tugas-tugas yang sebenarnya harus dilaksanakan oleh konseli. Sebagaimana yang sudah disepakati bersama bahwa konselor juga mengharapkan hal-hal penentu keberhasilan konseling. Oleh sebab itu, di sini konselor harus memonitor tugas-tugas dan menindaklanjuti serta mengevaluasi terapi yang telah diberikan. Jadi setelah memberikan terapi yang telah diberikan oleh konselor tidak sampai di situ saja, konselor harus menindaklanjuti hal tersebut atau mengevaluasi perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam diri konseli itu sendiri. Selanjutnya, faktor konselor. Jadi, keberhasilan konseli yang bersumber dari pihak konselor antara lain yang pertama yaitu kompetensi konselor, yang kedua pandangan konseli tentang keahlian konselor, dan yang ketiga kepercayaan konseli pada konselor, dan yang keempat daya tarik konseli terhadap konselor.
Jadi ada 4 keberhasilan konselor yang bersumber dari pihak konselor. Yang pertama ya tadi kompetensi konselor. Jadi konselor juga melihat bagaimana sih sebenarnya kompetensi yang dimiliki oleh konselor ini, apakah konselor ini bisa membantu masalah saya atau tidak ya. Konselor pasti berpikir seperti itu. Dan yang kedua yaitu pandangan konselor tentang keahlian konselor. Yang ketiga, kepercayaan konselor pada konselor. Artinya seberapa percaya konselor pada artinya seberapa percaya konselor pada konselor, artinya seberapa besar kepercayaan konselor terhadap sebagai orang yang dapat membantu mencari solusi masalah yang sedang dihadapi oleh konselor itu sendiri. Dan yang keempat yaitu daya tarik konselor terhadap konselor. Nah, daya tarik di sini dalam konseling berarti adanya ketertarikan antara klien atau konselor untuk membicarakan persoalan-persoalan yang sedang dialami atau yang sedang dihadapi dengan konselor. Hal tersebut yang mempengaruhi daya tarik konselor antara lain seperti cara berinteraksi, cara berbicara, perhatian konselor kepada konselor, penghargaan yang diberikan konselor kepada konselor, dan tingkat simpati dan empati yang diberikan oleh konselor. Dan juga yang paling mendominasi hal yang mempengaruhi daya tarik konselor itu sendiri dari pakaian yang digunakan oleh konselor. Aspek-aspek daya tarik konselor atau klien dalam proses konseling. Nah, ini ada beberapa aspek, ada 5 aspek dan juga kriterianya. Yang pertama yaitu interaksi, di mana interaksi ini konselor melihat kriteria yang ditampakkan oleh konselor. Apakah konselor itu bisa menyenangkan, rileks, dan mengubah suasana yang tegang menjadi lebih humor, seperti itu. Dan yang kedua, berbicara. Kriteria yang seperti yang berbicara ini, apakah konselor itu menyenangkan dalam berinteraksi atau berbicara dengan konselor, tidak, dan apapun yang dikatakan oleh konselor itu tidak boleh menyakiti hati konselor. Jadi walaupun kita memberikan pandangan tentang konselor itu, kita harus tetap memikirkan apakah kata-kata yang kita berikan ini tidak menyakitkan hati konselor seperti itu. Dan juga yang paling penting yaitu konselor harus sopan dalam berbicara ataupun dalam menyampaikan hal-hal yang penting. Aspek yang ketiga yaitu perhatian dan penghargaan. Jadi konselor di sini bisa percaya kepada konselor ketika konselor memberikan perhatian yang lebih atau memberikan penghargaan yang lebih. Di sini penghargaan yang dimaksud tidak memberikan sertifikat atau piala, tidak. Di sini yang dimaksud perhatian dan penghargaan itu seperti menatap mata konselor pada saat berbicara, ataupun pada saat konselor menyampaikan sesuatu, dan merespon konselor dengan mengangguk atau badan dicondongkan ke depan, dicondongkan sedikit ke depan, dan merespon kata-kata konselor itu sendiri. Dan aspek yang keempat yaitu simpati dan empati, di mana konselor ini dapat merasakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh konselor. Tapi di sini konselor tidak boleh baper dalam hal-hal yang disampaikan oleh konselor itu sendiri. Walaupun sebenarnya kita sedih dalam penyampaiannya, tapi kita tidak boleh baper dalam proses konseling. Kita bisa empati terhadap konselor, tapi kita harus mengetahui batas-batasan. Di sini kriteria yang disebutkan seperti memberikan empati secara verbal ataupun kata-kata, ekspresi wajah, dan juga perasaan. Aspek yang kelima itu pakaian. Jadi seorang konselor juga harus berpakaian yang rapi dan sopan. Pakaian resmi atau casual sesuai dengan budaya, atau pilihan mana yang mempunyai daya tarik konselor itu sendiri.
Selanjutnya dari segi tingkah laku atau hal-hal yang ditampakkan oleh konselor. Yang pertama yaitu ekspresi wajah. Ketika melakukan proses konseling, ekspresi wajah yang menjadi hal utama yang dilihat oleh konseli. Jadi pada saat proses konseling, ekspresi wajah kita itu harus terlihat ceria dan disertai dengan senyuman dan tepat waktu pada saat memasuki proses konseling. Yang kedua itu tatapan mata. Jadi areal tatapan mata ini pada klien bergerak antara mata dan kancing baju atas konseli. Dan yang ketiga, posisi duduk. Jadi posisi duduk konselor agak membungkuk kurang lebih 60 derajat untuk menunjukkan adanya perhatian pada konseli. Maksudnya kita condongkan sedikit badan ke depan pada saat konseli ini menyampaikan sesuatu. Dan yang keempat yaitu kepala. Jadi kepala kadang-kadang disertai dengan anggukan. Maksudnya jika ada konseli menyampaikan sesuatu yang benar-benar kita seolah-olah memahami apa yang dia rasakan, kita boleh melakukan perilaku non verbal atau seperti mengangguk. Itu hal-hal yang dapat membuat konseli merasa bahwa dirinya dihargai karena kita memberikan respon yang tepat untuk apa yang dia katakan. Yang kelima yaitu gerak-gerik tangan. Jadi cari waktu yang tepat untuk menyertai gerakan tangan atau gerak-gerik tangan. Jadi pada saat kita menyampaikan sesuatu agar terlihat lebih meyakinkan, kita harus memberikan gerakan-gerakan tangan yang dapat memancing konseli bahwa oh iya, hal yang disebutkan tadi oleh konselor sepertinya bisa saya lakukan. Seperti itu. Dan yang keenam yaitu suara. Suara yang dimiliki oleh konselor tidak membentak. Dia harus suara yang lembut, enak didengar, dan lancar. Seperti itu. Dan yang ketujuh, badan. Dalam keadaan rileks dan tidak kaku. Jadi dalam proses konseling ini tidak ada konselor yang kaku. Dia harus rileks dalam melakukan proses konseling karena jika konselornya sendiri kaku, bagaimana cara konseli ini bisa menyampaikan hal-hal yang dirasa tidak sesuai seperti itu. Dan yang kedelapan, jarak dengan klien. Jadi setidaknya atur jarak yang sopan menurut budaya kurang lebih 1,5 meter seperti itu. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan di sini, konselor harus peka dalam mengamati tingkah laku konseli seperti muka yang pucat, tidak berseri, tidak berani menatap wajah konselor, mata melihat lihat keluar ruangan konseling atau menunduk lagi ke bawah, badan berkeringat, menggerak-gerakkan jari atau kaki tanpa tujuan dan mengusap-ngusap muka. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus konselor peka dalam mengamati tingkah laku seperti ini karena dalam tidak selamanya info atau hal-hal yang ingin kita dapatkan itu dari apa yang konselor katakan. Jadi kita juga bisa mengamati melalui tingkah laku yang diberikan oleh konseli itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi dari saya atau sedikit penjelasan terkait bagaimana cara konselor memahami konseli atau membangun hubungan yang baik dengan konseli dan juga aspek-aspek yang menunjang atau menjadi penentu berhasilan dalam konseli. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga teman-teman yang menonton. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.